Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Budi Utomo, MKes, yang saya hormati Bapak Ibu peserta orientasi P3K RSUD Dr. M. Azhari Kabupaten Pemalang. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak akan kita dapatkan manfaatnya kelak di hari akhir. Amin amin. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Di sini saya Susilowati sebagai moderator yang akan membimbing selama jalannya presentasi. Untuk peraturan dari presentasi di sini, setiap peserta mendapat alokasi waktu 15 menit. Yang 5 menit untuk presentasi, 7 menit untuk sesi tanya jawab, dan 3 menit saran atau masukan dari mentor. Gitu ya Bapak Ibu ya? Selanjutnya langsung saja untuk peserta pertama saya akan presentasi laporan orientasi instansi pemerintah bagi P3K Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Laporan hasil orientasi P3K di ruang hemodialisa RSUD Dr. M. Azhari Kabupaten Pemalang. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi mengenai tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pelaksanaan orientasi mempunyai maksud yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajibannya dan dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Tujuannya adalah yang pertama menjalankan tugas dan fungsi ASN sesuai peraturan yang berlaku, mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak bagi P3K dalam tugas pokok menulis sebagai perawat terampil di Rumah Sakit Umum Dr. M. Azhari Kabupaten Pemalang. Rencana hasil kerja P3K kegiatan perawat di ruang hemodialisa. Yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, melakukan tindakan keperawatan memberikan oksigen sederhana. Yang keempat, melakukan perawatan luka. Dan yang kelima, melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Untuk tindakan yang pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu sesuai dengan prosedur. Tahap kegiatannya, melakukan pengkajian pada setiap pasien, mengumpulkan data pasien, mengklasifikasikan data, dan memfasilitasi data pasien. Selanjutnya, mendokumentasikan. Output dari tindakan ini adalah seluruh pasien hemodialisa terkaji kebutuhan dasarnya untuk penerapan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Tindakan yang kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahap kegiatannya adalah tahap pra-interaksi, tahap interaksi, dan post-interaksi. Output dari kegiatan ini membina hubungan antara perawat dengan pasien dan keluarga. Pasien dapat beradaptasi dan mengatasi gangguan psikologisnya. Penerapan nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan harmonis dan adaptif. Kegiatan yang ketiga, melaksanakan tindakan keperawatan memberikan oksigenasi sederhana. Tahap kegiatan, melakukan pengajian, menyiapkan diri dan alat, menjelaskan pentingnya penggunaan oksigen bagi tubuh, melakukan pemaksakan oksigen, dan dokumentasi. Output dari kegiatan ini, pasien merasa nyaman, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penerapan nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Kegiatan yang keempat, melakukan perawatan luka sesuai dengan prosedur. Tahap kegiatannya, menyiapkan diri dan alat-alat untuk
penjelasan tentang pentingnya merawat luka sesuai dengan prosedur, melakukan tindakan perawatan luka, dan dokumentasi. Output dari kegiatan ini, pasien memahami tentang perawatan luka yang benar. Penerapan nilai berakhlak, berorientasi pada pelayanan, dan kompeten. Tindakan yang kelima, melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahap kegiatan, melaksanakan pendokumentasian setiap kegiatan yang dilakukan, mengisi lembar rekam medis pasien secara teliti dan lengkap, dan mendokumentasikan. Output dari kegiatan ini, rekam medis pasien terisi lengkap dan setiap tindakan terdokumentasi dengan baik. Untuk penerapan nilai berakhlak, akuntabel, dan kompeten. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Mbak Susilowati AM Detkep selaku peserta presentasi pertama. Sekarang sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Peserta barangkali yang bertanya, silakan. Ya, Ibu. Hambatan yang dihadapi dalam perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Lestari. Izin bertanya Mbak Susi, apa saja hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan komunikasi terapeutik dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Lestari. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang terjadi antara pasien dan perawat. Tentu saja dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik ini banyak hambatan ya. Misalkan yang pertama adalah masalah penglihatan. Jika pasien mengalami masalah penglihatan, misalnya dalam penglihatannya itu kabur atau bahkan tidak bisa melihat, tentu saja komunikasi terapeutik ini tidak bisa berjalan dengan baik ya. Untuk mengatasi hal ini, kita sebagai perawat punya cara lain. Misal dengan bahasa tubuh kita dalam menyampaikan komunikasi, atau dengan menaikkan volume suara kita saat kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan pasien. Dan tentunya saat kita menaikkan volume komunikasi kita, jangan terlalu menekan ya, karena itu terkesan seperti membentak. Jadi harus juga kita perhatikan volume sama penekanan dalam kita memberikan komunikasi kepada pasien. Untuk hambatan yang kedua itu misalnya adalah dominasi dalam pembicaraan. Ada tipikal pasien yang sebagai pasien itu dia merasa sebagai itu peran utama dalam topik pembicaraan. Pada pasien seperti ini kita sebagai perawat harus bersabar ya, harus mendengar dulu apa yang pasien utarakan, yang pasien bicarakan sampai selesai, dan setelah pasien itu selesai memberikan apa yang dia utarakan, barulah kita menanyakan atau komunikasi apa yang akan kita sampaikan. Dengan seperti itu pasien akan merasa dihargai dan dihormati. Misalkan untuk yang ketiga, untuk hambatan yang ketiga adalah pasien yang mudah tersinggung. Pasien yang mudah tersinggung dalam hal ini, misalkan kita harus mencari kalimat-kalimat atau kata-kata yang tepat dalam kita menyampaikan komunikasi yang kita akan sampaikan kepada pasien. Karena apabila ada kata-kata yang tidak tepat
tidak pas yang pasien terima, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk masalah yang keempat, misalnya trauma masa lalu. Pada pasien-pasien yang mempunyai trauma masa lalu, itu perawat harus harus tahu tentang riwayat atau latar belakang pasien tersebut, sehingga kita dalam pembicaraan itu jangan sampai mengingatkan atau ada kata-kata yang mengingatkan pasien tersebut pada masa lalu dan meyakinkan bahwa masa depan pasien itu lebih indah. Untuk selanjutnya, misalkan ada keterbatasan fisik, tentunya pada pasien yang mengalami masalah keterbatasan fisik, misalnya ada gangguan pendengaran, kita juga dalam menyampaikan komunikasi harus menaikkan volume kita yang seperti tadi pertama saya bicarakan ya. Tentunya juga jangan terlalu menekan untuk dalam berbicara. Untuk hambatan selanjutnya adalah misalkan untuk pasien yang mengalami stres karena dia mengalami sakit yang lama ya. Dan dalam hal itu perawat harus lebih bersabar dan lebih lembut dalam berkomunikasi dengan pasien tersebut. Untuk selanjutnya, hambatan lain misalkan pasien itu pasien pikun, terutama pada pasien lansia ya. Dan saat kita sudah memberikan suatu penjelasan atau tindakan, ditanya lagi pasiennya lupa karena pasien tersebut pikun. Jadi kita harus juga ada kerjasama sama keluarga dan kita tidak apa-apa untuk bisa mengulang lagi apa yang telah kita sampaikan karena memang itu ya kekurangan dari pasien karena sudah tua ya. Untuk hambatan yang selanjutnya misalkan itu dari perawat sendiri karena mohon maaf ada beberapa mungkin pasien perawat yang tidak sabaran ya. Jadi dalam melaksanakan komunikasi harus persiapan dulu, persiapan kita mental dan hidup kita agar dalam menyampaikan komunikasi terapeutik tersebut kita nanti bisa tenang. Jadi kita bisa menahan emosi dan komunikasi terapeutik bisa berjalan dengan baik. Untuk hambatan selanjutnya misalnya adalah wawasan dari perawat tersebut yang kurang. Jadi setiap perawat benar-benar harus dibekali ilmu tentang komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik yang kita harapkan kepada pasien bisa berjalan dengan benar. Begitu Bapak, Ibu, begitu Bu Ibu Lestari ya. Apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Waktu cukup. Oke. Sudah menunjukkan untuk kesimpulan dari Pak Mentor. Kesimpulannya, ya terima kasih. Waktu sudah cukup ya. 8 ya. Jadi nanti pada saat penerapan di lapangan yang disampaikan oleh dari Mbak Stani dan beberapa peserta, ini pertanyaan salah satu ya. Jadi intinya bagaimana menerapkan nilai-nilai etika ini, terutama yang dikerjakan oleh Meti Asusi, itu betul-betul bisa diterapkan. Tadi secara umum sudah bisa dijelaskan jawab hambatan dan tadi solusinya ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan. Ya, mudah-mudahan diterapkan. Saya hanya ingin satu contoh aja. Ini saya karena saya pasien, saya masuk ke HD, saya baru pertama kali HD. Kemudian prosedur komunikasi pertama kali yang dilakukan oleh Mbak Susi sebagai perawat di sana seperti apa coba? Oke. Pasien pertama kali masuk ke HD, baru pertama kali cuci darah, misalkan. Ya, kita perkenalan dulu. Langsung aja. Langsung aja. Coba dijelaskan. Kamu praktekkan aja. Saya seolah-olah keluarga pasien yang pertama kali ke situ. Oke. Mau praktekkan ya. Permisi Bapak, perkenalkan saya perawat HD di sini, saya Susi. Bapak keluarga pasien ya, dari keluarga pasien. Nah, gini Bapak, ini kan Bapak mau pertama kali dilakukan tindakan keperawatan.
dijelaskan dari ruangan sana ini atau gimana ini? Saya dari Poli. Oke, dari Poliklinik. Jalan. Dari Poliklinik Raja. Oke. Dari Poliklinik tadi udah dijelaskan Pak untuk gimana di sini manfaat dari cuci darah atau bagaimana? Belum dijelaskan. Belum tanda tangan juga untuk tindakan cuci darahnya juga ya Pak? Iya, begini Bapak. Di sini kan Bapak pertama kali keluarga Bapak ya, ini kan Bapak keluarga ya. Pasien kan mau cuci darah. Nah, Bapak harus kita jelaskan dulu di sini prosedurnya karena Bapak pertama kali ini cuci darah, nanti itu kan sebentar ini apa namanya langsung aja untuk tindakan Bu ya. Biasanya kan langsung tindakan deh. Iya. Kita jelaskan dulu manfaatnya apa. Manfaat cuci darah itu nanti bisa membantu apa namanya itu ginjal untuk bekerja karena Bapak mengalami gangguan pada ginjal. Jadi bisa dengan cuci darah nanti misal pada urium kayaknya bisa berkurang atau turun. Dan nanti tindakannya di sini Bapak karena Bapak baru pertama kali di sini mau cuci darah karena Bapak belum pakai alat ya Pak ya. Kan ada alat tuh Pak biasanya untuk cuci darah ada double lumen yang pasang alat di sini sampai yang sama yang di tangan pakai efesan. Karena Bapak baru pertama kali nanti ini Bapak pakai suntik Pak. Ada dua tempat yang disuntik, satu di tangan atau satunya di selangkangan Bapak. Karena satu itu untuk mengeluarkan darah, yang satunya lagi untuk memasukkan. Begitu Bapak. Apakah Bapak sudah jelas? Yang saya jelaskan? Oke, terima kasih. Ya, ini nggak salah lama. Jadi nanti pada saat ini praktek aja langsung di lapangan. Pada saat praktek pertama kali, hal yang berbeda adalah komunikasi edukasi untuk mengorientasikan pelayanan. Ya. Jadi kalau kita langsung ke info konsen itu nanti bagian dari orientasi. Jadi katakanlah selamat pagi Ibu atau Bapak, selamat datang di ruang HD. Itu masuk di HD, nanti jelaskan semuanya. Profil layanan itu dulu ya. Itu bagi orang-orang yang belum kenal. Jadi jangan masuk ke tindakan dulu. Jadi kenalkan dulu profil layanan dengan apa di sana, diorientasikan tempat, waktu, jenis layanan, dokternya, perawatnya, siapa saja. Baru setelah itu bagian dari itu ibu memasuki tahapan ke tindakan. Baru tindakan itu kemampuan saya seperti apa dan seperti itu ya. Oke Pak. Nanti praktek di lapangan seperti barangkali ada pasien yang betul-betul baru tidak paham. Saya yakin sih kalau di lapangan lebih gampang ya. Karena rata-rata di rawat inap sudah prolog, sudah diberi informasi bisa barangkali saja. Oke, saya kira itu ada sanggahan dari teman-teman. Nggak ada, cukup. Cukup, oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.